Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu, kelasnya. Ya. Duduk, siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya. Ya. Risma. Ada Risma ada? Ayuda, Hadir, Azahra Putri, Hadir Bu. Abdi, mana Abdi? Hadir. Ada keterangan hari ini Abdi? Ada. Mana? Tanpa keterangan ya? Iya. Tidak ditanyakan sama kalian? Tidak. Belum. Tidak ada kabar? Belum. Junaidi? Hadir. Muhammad Rizky? Hadir. Binti Humaira? Hadir. Binti Rahimah? Sebelum kita belajar, aku akan menanyakan kabar kalian hari ini. Sekarang coba ibu ingin tahu apa yang kalian rasakan saat ini. Ya, silahkan boleh memejamkan mata kalian. Apa yang kalian rasakan saat ini ketika di rumah, entah tadi bertemu dengan siapa? Tio? Gembira bisa bertemu dengan teman. Ya. Gali? Biasa aja. Biasa aja. Ya, biasa aja ya. Jadi itulah perasaan-perasaan teman kalian saat ini ya. Mungkin tidak akan sama dengan apa yang kalian rasakan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Waktu itu? Cerpen. Apa yang kalian ketahui? Cerita pendek, ya, cerita pendek. Mana cerpen itu termasuk ke dalam jenis karya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan yaitu mengidentifikasi peristiwa tokoh berdasarkan unsur pembangun dalam karya sastra. Ya, yang tadi sudah kita katakan bahwa karya sastranya itu berbentuk apa? Cerpen atau cerita pendek. Ya, nah, silakan kalian perhatikan. Kelihatan kan? Kelihatan. Hari ini ya. Ya. Cerpen atau disebut juga dengan itu yang disebut dengan cerpen. Ya. Kemudian ciri-ciri yang pertama memiliki jumlah kata lebih dari berapa? 10.000 kata. Ya. Kemudian yang kedua proporsi penulisan yang membaca cukup hanya novel itu lebih lama karena isinya lebih tebal ya. Kemudian yang ketiga umumnya mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Jadi cerpen ini berisikan tentang kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang keempat menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan tulis. Jadi alur yang disampaikan di dalam cerpen ini menggunakan satu alur saja atau alur tunggal, alur maju, alur mundur, ya, tidak berbagai macam alur. Kemudian yang kelima tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membaca. Ya kan tadi ya? Nah itu cerita pendek. Yang keenam memberikan pesan dan kesan yang mendalam sehingga apa merasa terkesan begitu dari segi cerita yang berisikan ceritanya moral cerpen ya. Struktur cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak itu merupakan
bagian gambaran awal dari sebuah cerita. Yang kedua ada orientasi, hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita, pembuka dari sebuah cerita yang memaparkan adanya latar, tempat, suasana, dan waktu. Ya, komplikasi, konflik terjadinya masalah. Ya, kejadian, ya permasalahan dalam cerita yang mereka hubungan sebab akibat. Jadi terjadinya sebab akibat karena ini munculnya adanya konflik. Ya. Kemudian ada evaluasi, bagian yang menceritakan klimaks. Jadi klimaks permasalahan yang memuncak dari konflik itu berarti konflik, kemudian masalahnya semakin memuncak. Itu apa? Merupakan amanah pesan pembelajaran yang dapat diambil dalam cerita. Pesannya itu apa yang terkandung dalam cerpen tersebut, ya. Nah, ini termasuk ke dalam apa tadi? Struktur cerpen. Ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, cerpen. Ya, unsur cerpen dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Berarti ceritanya itu ada di dalam unsur intrinsik. Di mana di dalam unsur intrinsik itu terdapat ada 7 unsur. Ada apa? Ada apa? Ada tema, ada alur, ada tokoh, ada amanat, kata-kata, sudut pandang, sama gaya bahasa. Ya, itu termasuk ke dalam unsur yang ada di intrinsik. Ya. Kemudian yang kedua itu ada unsur ekstrinsik, unsur yang membentuk cerita di luar, berarti berada di luar cerita. Yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik itu ada 3 unsur. Ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan ada nilai-nilai yang ya. Nah, ini merupakan bagian dari unsur-unsur cerpen. Jenis-jenis cerpen, ada cerpen pendek, cerpen sedang, dan ada cerpen panjang. Ya. Pahlawan untuk company. Ya, ini menceritakan dari cerpen menceritakan tokoh yang sudah dari mana. Ya, ada yang ditanyakan, sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita bagi kelompok, ya, bagi kelompok, ya. Seberapa satu kelompok? Silakan kalian membentuk satu kelompok 5 orang, ya. Ibu ada membagikan LK, lembar kerja siswa, ya. Secara berkelompok kalian mengerjakannya dengan cara berbagi tugas. Untuk apa? Memudahkan, mempercepat pekerjaan, ya, LK ini. Ibu akan memberikan, setelah selesai dikerjakan dalam waktu 20 menit, Ibu akan meminta untuk 2 kelompok menyampaikan hasil presentasinya. Jelas? Sama kelompok sedikit, ya, Ibu akan memberitahu kalian. Kalian sudah tahu peraturan sekolah dalam berpakaian?
Sudah sesuai tidak? Sudah. Sudah sesuai dengan peraturan sekolah yang diberikan? Sudah. Maka putih, abu, kemudian dasi, ya. Dan menggunakan ikat pinggang. Terima kasih Eka. Silakan duduk. Kalian fokus ya dalam mengerjakan tugasnya. Tidak usah mengerjakan berisik di luar. Entah di luar sedang ada yang bermain, entah di luar sedang ribut-ribut. Kalian fokus dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Kan sudah sampai mana? Untuk perwakilan kelompok maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Diskusi kelompok kami tentang cerita pendek perlawanan untuk para kelompok ini. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tadi ya. Pertanyaan nomor 1, identifikasikanlah siapa saja tokoh yang merupakan tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Berikan bukti dengan mengambil kutipan di sumber tersebut. Jawaban nomor 1, protagonis, Rani dan Selamat, dan untuk antagonisnya para penghuni. Terus yang kedua adalah identifikasi latar tempat, waktu, dan suasana dalam tempat peristirahatan penghuni. Waktunya pagi hari, tengah malam. Suasananya sedih dan senang. Dialog sedihnya itu, paling itu rasanya Rani sudah muak dengan semua rasa sakitnya. Muak tidak tahan, harus bekerja tiap hari tanpa upah. Bahkan umurnya tidak kuat lagi untuk sekedar mencari ubi di belakang rumah. Ruam dan bengkak pada tubuhnya yang membuat tidak kuat. Dialog senangnya itu adalah tadi pungkiri rasa gembira, menyelimuti pelarian mereka merdeka. Demikian presentasi kelompok kami. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Mila yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari cerpennya. Selanjutnya kelompok Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perlawanan para company. Kami di sini akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu Yang pertama, identifikasilah siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa saja yang menjadi tokoh tambahan. Tokoh utamanya adalah Rani dan tokoh tambahannya adalah Selamat dan para penghuni. dan pertanyaan selanjutnya. Jelaskan dan berikan bukti dari sudut pandang pencerita yang digunakan dalam cerpen perlawanan untuk para penghuni. Sudut pandang jawabannya sudut pandang orang ketiga, dia buktinya dia tidak tahan harus bekerja tiap hari tanpa upah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian dari segi jenisnya ada berapa Tio? Sampai dibagi 3 jenis.
selanjutnya kita akan belajar tentang menulis cerpen ya. Jangan lupa kalian membawa kertas folio berbaris. Ya, Ibu cukupkan hari ini pembelajaran